Kelurahan Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi oleh Ustadz Dr. Haji Asep Saifullah M.A.G. tentang Kitab Rawaiul Bayan Syekh Muhammad Ali Sabuni pada tanggal 9 November tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi sahibil kitab Syekh Muhammad Ali As-Sabuni wa usulihi wa furu'ihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di pagi hari yang mulia ini, tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita melainkan untayan puji serta syukur kita kepada Allah, karena Allah masih memberikan kepada kita dimudahkan segala urusan kita. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang sulit Allah mudahkan urusannya, yang punya hutang bayar. Yang mudah-mudahan Allah mudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat besertakan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan semesta alam, Baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam semoga tetap tercurah kepada para sahabatnya, para keluarganya, ahlul baitnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Tafsir Ahkam yang berjudul Rawai'ul Bayan yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Sabuni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan, al-ahkamus syar'iyyatu, hukum syariat. Maksudnya hukum syariat yang berkenaan dengan sihir. Al-hukmul awal, hukum yang pertama. Hal lisihri haqiqatun wa ta'sirun fil waqi'. Apakah sihir itu nyata dan berdampak pada realitas? Jadi itu pertanyaan pertama, Pak. Apakah hukum ini, apakah sihir itu benar-benar nyata atau hanya ilusi saja? Kemudian apakah sihir itu berdampak atau sebetulnya tidak berdampak, hanya sekedar ilusi, tipuan, dan lain sebagainya. Ikhtalafal ulama fi amri sihri. Para ulama berbeda pendapat tentang hakikat sihir. Hal lahu haqiqatun am huwa sya'wadatun wa takhilun. Apakah sihir itu benar-benar nyata ataukah dia hanya sekedar tipuan saja dan hanya sekedar ilusi saja? Fadhahaba jumhurul ulama, maka mayoritas ulama berpendapat min ahli sunnah bahwasanya sihir tidaklah nyata. Sihir itu hanya tipuan dan ilusi saja, tidak benar-benar berdampak kepada kehidupan manusia. Wa innama huwa khida'un wa tamwihun wa tadlilun wa annahu babun min abwabis sya'wadzati wa huwa indahum ala dorubin. Titik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah redaksi kitab yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu perbedaan pendapat ulama tentang hakikat sihir. Kemudian akan kita sebutkan satu persatu dalil dari ulama-ulama tersebut. Pertama, al-ahkamus syar'iyyah, hukum syar'i yang berkaitan dengan sihir. Jadi terkait tema sihir ini adalah pembahasan terakhir. Setelah pembahasan ini kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu tentang an-naskhu fil Quran atau revisi yang ada di dalam Al-Quran. Nah, pembahasan ahkamus syar'iyyah ini merupakan pembahasan terakhir, tapi sepertinya tidak bisa kita selesaikan dengan satu pertemuan. Mungkin bisa 2 pertemuan. Ala kulli hal, kita bahas hukum yang pertama dulu. Al-hukmul awal, hukum yang pertama. Mohon maaf, saya nggak pakai slide juga, Pak ya. Padahal semalam udah buat. Tapi karena tadi lupa, buru-buru saya ambil kitab aja, langsung pergi. Al-ahkamus syar'iyyatu al-hukmul awal. Hal lisihri haqiqatun wa ta'sirun fil waqi'.
Apakah sihir benar-benar berdampak hanya sekedar ilusi? Ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat. Fi amri sihri hallahu haqiqatun am huwa sya'wadatun wa takhyilun. Apakah ia benar-benar nyata atau sekedar ilusi semata? Fadhahaba jumhurul ulama min ahli sunnati wal jamaati. Jumhur ulama atau mayoritas ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, di Indonesia yang termasuk ahlus sunnah wal jamaah, kelompok mana saja? Salafi ahlus sunnah bukan? Iya betul. Ya, Salafi pun termasuk ahlus sunnah. NU, Al-Quran dan As-Sunnah, menggunakan logika. Beda dengan Salafi. Kalau Salafi itu merujuk pada satu ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ibnu Hazm ini merupakan ulama mujaddid, ulama penerus dari mazhab Az-Zahiriyah. Satu mazhab yang didirikan oleh Al-Imam Dawud Az-Zahiri. Ini orang alim, Pak. Ahli hadis. Ya, Ibnu Hazm pun orang alim, ahli fikih, ahli hadis, ahli usul. Saya sering baca kitab-kitab beliau. Ada namanya kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Ada kitab namanya Al-Muhalla, itu karangan Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Nah, orang Salafi, rujukan ulama mereka adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi dan Imam Daud Az-Zahiri. Dan ini mazhab disebut dengan mazhab tekstual. Apa artinya mazhab tekstual? Mazhab tekstual itu adalah mazhab yang ketika menggali hukum hanya dari segi teksnya saja. Ya. Jadi kalau tidak ada teks berarti tidak ada hukum. Makanya jangan heran kalau orang-orang Salafi itu selalu nanya mana dalilnya. Yang dimaksud mana dalilnya adalah mana teksnya, ada tidak? Ada teks berarti ada hukum. Tidak ada teks berarti bid'ah haram. Nah, makanya orang-orang Salafi itu ketat dalam berhukum. Sementara NU moderat. Jadi sebetulnya nggak ada yang salah. Yang satu ketat, yang satu moderat. Saya contohkan, Pak, perbedaan dua aliran ini dalam menggali hukum. Contoh, hukum tentang maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang Salafi kata orang NU boleh, mubah, bahkan bisa sunnah. Nah, bagaimana cara menggali hukumnya? Hadisnya sama. Hadis riwayat Imam Bukhari ketika Nabi datang ke Madinah. Beliau melihat orang-orang Yahudi puasa Asyura. Ditanya, wahai orang Yahudi, kenapa kalian puasa Asyura? Kata orang Yahudi, hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Wahai Muhammad, ini adalah hari yang spesial. Kenapa? Karena di hari ini 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Fasumna syukron lillah, maka kami pun berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Nah, uniknya orang-orang NU atau orang-orang 4 mazhab yang menggunakan kias, Pak, mereka menggunakan pendekatan kias untuk menjadikan hadis ini sebagai hadis maulid Nabi. Bagaimana caranya? Ini bukan kata saya, tapi ini kata Syekh Ibnu Hajar yang dinukil oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawilil Fatawi. Jadi caranya itu adalah jika selamatnya Nabi Musa saja berhak dilahir, dalalah nas, ada lagi kias musawi, kias aulawi. Ini digunakan oleh
mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kalau oleh Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, sebagian ahlus sunnah menggunakan hanya pendekatan dalalah ibarah saja, tekstual saja. Selain tekstual, tidak boleh diambil hukumnya. Makanya saya selalu berpesan bahwa kita ini jangan sampai bermusuhan hanya karena beda tata cara ibadah, beda sebagian hukum dan lain sebagainya, ya. Jangan sampai diadu domba kita ini. Karena baru-baru ini kita lihat berita, Pak, di Sudan. Tahu ya berita viral di Sudan? Sesama kaum muslimin berperang saling membunuh karena berebut tambang emas. Nah, ini karena berebut tambang emas akhirnya saling membunuh. Itu bagaimana hukumnya? Sesama kaum muslimin saling membunuh. Kalau di Palestina jelas yang satu kafir, yang satu muslim. Zionis kafir harbi. Sementara kaum orang-orang Palestina adalah orang Islam, jelas, Pak. Betul ya? Nah, tapi di Sudan ini sekarang sesama kaum muslimin saling membunuh. Maka saya sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua kaum muslimin saling membunuh, maka dua-duanya, baik yang membunuh atau yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul." Wahai Rasul, orang yang membunuh masuk neraka kita paham karena dia pelakunya. Lalu bagaimana orang yang dibunuh kok bisa masuk neraka? Kan dia korban. Maka kata Rasul, innahu kana harison ala qatli sahibihi. Orang yang dibunuh, dia masuk neraka karena kalau dia tidak dibunuh, maka dia akan membunuh. Kalau dia tidak jadi korban, maka dia akan jadi pelaku. Makanya kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Dua-duanya masuk neraka. Makanya kita di Indonesia ini, kan Indonesia kekayaan alamnya luar biasa, Pak ya. Makanya bisa jadi Indonesia ini rebutan negara-negara besar nantinya. Ya, bagaimana cara mengeruk kekayaan satu negara? Ya sudah, warganya diadu domba dulu. Makanya jangan sampai kita itu terprovokasi dengan apapun, Mbak. Ya, kita beda golongan, beda kepercayaan, bahkan beda agama. Jangan sampai terprovokasi. Jangan sampai FPI terprovokasi dengan PWI. Akhirnya perang FPI, PWI, nauzubillah, jangan sampai. Perang fisik, ada yang meninggal, dua-duanya masuk neraka. Baik yang membunuh atau yang dibunuh. Ya, nah itu pesan saya. Jadi kita orang Indonesia jangan sampai perbedaan ini menjadi permusuhan, apalagi peperangan fisik di antara kita. Fadhahaba jumhurul ulama min ahli sunnati wal jamaati. Ulama aswaja ahlus sunnah wal jamaah, mayoritas mereka berpendapat ila an-nasihra lahu haqiqatun wa ta'thirun, bahwasanya sihir itu memang nyata dan memang berdampak kepada manusia. Wa dhahabal mu'tazilatu wa ba'du ahli sunnati. Orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu orang-orang apa tadi namanya? Orang-orang rasional gitu, Pak. Mereka itu memahami Islam lebih banyak menggunakan akal, penalaran logis daripada teks-teks hadis, ya. Banyak orang yang mengatakan Mu'tazilah sekarang, Mu'tazilah zaman modern itu adalah orang-orang liberal. Salah, Pak. Ya, orang liberal, orang Mu'tazilah, walaupun mereka rasionalis, tapi mereka itu punya kaidah.
yang harus ditaati, tidak boleh keluar dari kaidah itu. Sementara orang liberal saat ini nggak punya kaidah, menafsirkan Al-Quran seenak jidat. Tahu seenak jidat, Pak? Sekarep dewe bahasa Jawanya, sakadaek bahasa Sundanya. Menafsirkan Al-Quran nggak ada kaidahnya, tidak pakai usul fikih, tapi pakai hermeneutika, semaunya menafsirkan Al-Quran dengan akal rasional secara logis. Nggak masuk akal berarti salah Qurannya. Akhirnya apa? Rekonstruksi tafsir. Tafsirnya diubah, bahkan melakukan dekonstruksi tafsir. Nah, ini yang bahaya. Ya, saya tekankan bahwa Mu'tazilah itu bukan liberal. Liberal bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah walaupun rasional, orang-orang rasionalis, tapi mereka itu masih punya kaidah yang harus ditaati. Ya, saya kasih cerita, Pak. Dulu ada orientalis. Jadi orientalis ini orang barat yang belajar tradisi ketimuran. Dalam konteks ini, non-muslim yang berasal dari barat mempelajari Islam, Pak. Niatnya untuk apa? Niatnya bukan untuk mengangkat dan menyebarkan ilmu-ilmu Islam, tapi niatnya adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dulu di Mesir ada orientalis yang berasal dari barat, kalau nggak salah dari Jerman, namanya Hamilton Gibb. Belajar di Mesir 45 tahun. Tafsir Jalalain di luar kepala, Pak. Akhirnya apa? Setelah mempelajari Islam cukup lama, bahkan kita bilang sangat lama, akhirnya dia menemukan 3 kelemahan Islam. Kalau ingin menghancurkan Islam, maka harus lewat 3 ini. Pasti Islam hancur. Pertama, jangan sampai Nah, itu tujuan mereka. Jauhkan orang Islam dari kekagumannya terhadap Muhammad. Ya. Nanti orang Islam akan mudah untuk dihancurkan. Yang kedua, jauhkan umat Islam dari mazhab. Jangan sampai umat Islam ini bermazhab. Karena kalau sampai umat Islam bermazhab, maka keislaman mereka akan semakin kuat. Karena ulama mazhab ini kan ulama-ulama yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau sampai umat Islam mengikuti ulama-ulama, mengikuti mazhab, maka mereka berarti mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mau mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zohiri, semuanya ikut Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka kata Hamilton Gibb ini, jauhkan mereka dari mazhab. Jangan sampai orang Islam itu bermazhab. Sekarang makanya banyak tuh, Pak, orang Islam yang nggak bermazhab. Makanya pemikirannya ruwet, nggak kenal kaidah dan lain sebagainya. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Silahkan kalau bisa baca Bismillah aja masih pakai terjemahan. Pengen kembali ke Al-Quran dan Sunnah, nggak bisa, Pak. Kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah itu tugas para ulama yang memahami ilmu alat, ilmu nahu, sorof, mantek, bayan, balagoh, ilmu sastra Arabnya sudah matang, ilmu usul fikihnya, ilmu usul tafsirnya, ilmu hadis dan lain sebagainya. Ulama yang memiliki perangkat untuk memahami Al-Quran dan hadis, mereka bisa berijtihad langsung pada Al-Quran dan hadis. Adapun model-model kita bagaimana mau berijtihad langsung kepada Al-Quran dan hadis? Baca Fatihah aja masih ngeliat artinya, nggak tahu i'rab bismillahirrahmanirrahim, muta'aliknya mana, nggak tahu kita. Belum tahu ilmu nahwu, sorof, alat, tidak tahu. Maka jangan sekali-kali kembali kepada Al-Quran dan hadis, jadi sesat nantinya. Bagaimana cara kita beragama? Kembali kepada ulama yang mengerti Al-Quran dan hadis. Ini sesuai dengan perintah Allah. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikri, kepada ahlinya. Siapa? Ulama. Bertanya kepada ulama tentang sesuatu yang tidak kalian ketahui.
Jadi kalau mau nanya hukum itu jangan langsung kita nyari di Al-Quran, jangan langsung nyari di hadis. Bukannya nggak ada, kitanya yang nggak paham. Tapi kita tanya kepada orang yang paham. Siapa? Ulama. Nah, kita nggak bisa baca kitab kuning, nggak bisa baca kitab para ulama, ya tanya ustadznya. Tanya ustadz yang bisa baca kitab ulama. Ya, kalau paham kitab kuning, bisa baca langsung, nggak usah tanya ke orang, langsung lihat di dalam kitabnya. Nggak paham, tanya kepada guru yang paham kepada kitab tersebut. Nah, ini slogan kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah bahaya, Pak. Terlihat bagus memang, terlihat manis, bungkusnya cakep. Al-Quran dan Sunnah. Tapi coba Bapak kembali pada Al-Quran dan Sunnah tanpa guru. Ya, kembali pada Al-Quran dan Sunnah tanpa guru. 1000, Pak. Umat Islam kan ketika perang Badar jumlahnya cuma 313. Orang kafir 1000. Yang menang siapa? 313 menang, Mbak. Ya. Kemudian di peperangan Mu'tah lebih dahsyat lagi. Kalau tidak salah jumlahnya umat Islam 8.000, orang kafir 200.000. 8.000 lawan 200.000 secara logis, akal, menang apa kalah? Pasti kalah, tapi buktinya realitasnya menang yang 8.000. Kenapa? Ada yu'minuna bil ghaib. Ada unsur spiritual yang ada di dalam diri umat Islam. Mereka meyakini kalau kita menang, pahalanya besar, kita mati, syahid. Itu yang menguatkan mereka, Pak. Itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang non-muslim. Keyakinan yang begitu besar, yang kuat terhadap yang gaib. Makanya 313 bisa menang lawan 1000. 8.000 bisa menang lawan 200.000. Bukan karena semata-mata keahlian perang mereka, bukan. Bukan karena semata-mata karena mereka itu hebat dalam melakukan strategi perang, enggak. Tapi ininya Pak, kolbunya yang kuat. Yakin betul kepada Allah. Mati syahid, hidup mulia. Itu luar biasa. Inilah yang sedang dihilangkan oleh orang-orang orientalis tadi dari diri umat Islam. Makanya umat Islam sekarang itu banyak galau. Masalah rezeki aja galau. Rezeki aja nggak yakin umat Islam sekarang, Pak. Kenapa? Rasional. Terlalu mengandalkan akal, hitung-hitungan gaji. Ini kalau ini cukup, ini nggak cukup, ini. Tawakal aja sih kepada Allah. Timbulkan semangat ruhani kita. Karena itulah Islam yang sesungguhnya. Orang Islam lihat, jangan terhadap nyawa, Pak. Jangankan terhadap rezeki, jodoh, usaha, dan lain sebagainya. Terhadap nyawa saja mereka bertawakal. Betul ya? Itulah yang membuat umat Islam beda dari umat yang lainnya. Nah, jadi Islam rasionalis itu Islam basi, saya bilang ya. Banyak para dosen yang saya kenal, Pak, beberapa dosen yang luar biasa, bangga dengan rasionalnya dia, dengan kekuatan logikanya dia. Tapi kemarin ketika corona, itu dosen datang ke saya minta amalan buat biar rezeki gampang. Orang rasionalis kendor juga rasionalnya ketika ekonominya hancur. Ya, jadi kalau kita hidup mengandalkan rasio saja, lemah kita. Tertimpa musibah, penyakit, dan lain sebagainya, hancur kehidupan kita, Pak. Ngadelin ini aja. Buktinya itu si dosen yang katanya rasional, tapi ketika masalah ekonominya hancur, namanya corona, Pak. Betul ya? Ekonomi benar-benar lumpuh. Datang minta amalan. Ya, jadi yang istimewa dari kita semua orang Islam, kolbunya, bukan ininya, Pak. Kolbunya, spiritualnya, keyakinannya, yu'minu bil ghaibnya. Itu yang istimewa dari kita. Itu yang perlu kita jaga dan perlu kita timbulkan di dalam diri kita. Ya, keyakinan yang luar biasa. Nah, kita kembali wadhahabal mu'tazilah, orang rasional yaitu mu'tazilah. Kalau kita lihat, Pak, orang-orang Islam rasional ya, ketika mereka dapat nikmat, usaha sukses dan lain sebagainya, sombong. Kenapa? Dari Al-Quran. Tapi di tengah-tengah penjelasan, nanti Syekh Muhammad bin Ali As-Sabuni akan mencantumkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama,
yaitu surat Al-A'raf ayat 116. Dalil kedua Al-Baqarah 102. Dalil ketiga sama, masih Al-Baqarah 102. Dan dalil yang keempat surat Al-Falaq ayat 4. Saya bacakan dalil yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin adzim. Para tukang sihir membuat manusia-manusia merasa takut karena mereka datang dengan sihir yang sangat kuat. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, fayata'allamuna minhuma. Langsung kita jelaskan sedikit saja pendapat Syekh Muhammad Ali bin As-Sabuni terkait ayat pertama, ayat yang tadi. Kata Syekh Muhammad bin Ali As-Sabuni, ini menunjukkan bahwa sihir itu nyata. Kenapa? Karena manusia yang ada di sekitar ketika itu benar-benar takut dan benar-benar, sebagian ada yang benar-benar kagum dengan kontestasi sihir yang mereka lakukan. Artinya karena benar-benar terlihat oleh mata, maka orang-orang itu menjadi sebagian takut, sebagian kagum. Kemudian Allah berfirman, waja'u bisihrin adzim. Mereka datang dengan sihir yang sangat kuat, yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa sisanya sihir itu nyata. Yang kedua, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Terkait kisah malaikat Harut dan Marut. Jadi banyak orang yang belajar sihir kepada malaikat Harut dan Marut. Ini kan membuktikan bahwasanya sihir itu bukan sekedar ilusi, tapi benar-benar ilmu yang bisa dipelajari, ilmu yang nampak dalam realitas kehidupan manusia. Yang ketiga, wa ma hum bidharri nabihi min ahadin illa biidznillah. Tidaklah para tukang sihir bisa memberikan mudarat kepada manusia kecuali dengan izin Allah. Nah, ayat ini kata Syekh Muhammad bin Ali As-Sabuni menunjukkan bahwasanya sihir itu nyata. Kenapa? Karena sihir bisa memberi mudarat kepada manusia. Ada yang dibuat sakit, ada yang dibuat usahanya mundur, ada yang dibuat suami istri saling membenci, ada yang dibuat tadinya benci jadi cinta. Ini sihir apa Pak? Tadinya enggak suka, pernah terkena sihir. Beliau mengatakan seperti ini, wastadallu bima ruya anna yahudiyan saharon nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dalil tentang sihir itu nyata adalah bahwa ada satu riwayat orang Yahudi mengirim sihir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashtaka lidzalika ayyaman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama beberapa hari tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Tidur nggak enak, makan nggak enak, ngumpul sama sahabat nggak enak, ngobrol. Jadi serba nggak enak Pak. Sebetulnya itu sihir-sihir yang sangat kuat, yang jika mengenai selain Nabi itu bisa mati. Cuman karena yang jadi objeknya itu adalah Rasul, orang yang dilindungi oleh Allah, maka Rasul terkena sihir itu hanya sekedar bahasa kitanya nggak enak ngapa-ngapain gitu aja. Ya, ini nggak enak, itu nggak enak, cuman sekedar itu Pak. Kata para ulama, andai sihir itu mengenai selain Nabi, mengenai kita, bisa mati. Fa'atahu Jibril, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir, maka Jibril pun datang memberitahu. Faqala, inna rojulan minal yahudi saharoka. Wahai Rasul, selama beberapa hari ini engkau nggak enak ngapa-ngapain, bahasa kitanya, karena engkau disihir oleh seorang Yahudi. Aqadalaka uqdan fi bi'ri kada wa kada. Yahudi itu membuat buhul. Yang mana buhul itu diikat dengan 11 ikatan rambut. Rambut siapa? Rambut engkau wahai Rasul. Tidakkah engkau ingat
beberapa hari yang lalu ada budak Yahudi yang yang menyisir rambutmu, disisir oleh anak kecil Yahudi ini rambut Nabi. Nah, dari rontokan rambut Nabi kan rambutnya panjang, Pak. Ya. Dari rontokan rambutmu wahai Rasul, 11 lembar itu diikatkan pada buhul. Lalu ditiupkan mantra-mantra agar engkau terkena sihir. Sekarang buhul itu ada di dalam sumur. Yang mana di dalam sumur itu ada batu. Nah, buhul itu ada di bawah batu. Fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastakhrajaha fahallaha. Lalu Rasul menyuruh para sahabatnya, diantaranya Ali bin Abi Thalib, untuk mendatangi sumur tersebut dan mengambil buhulnya. Faqoma ka'annama nusyita min iqal. Kemudian Rasul pun oleh Jibril diajarkan untuk membaca 2 surat, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas ada berapa ayat Bapak Ibu? Ada 7 ayat. Setiap kali membaca 1 ayat, maka terlepaslah ikatan dari buhul tersebut. Qul a'udzu birabbil falaq, lepas 1. Min syarri ma khalaq, lepas yang kedua. Wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu ada 3 dalil. Kalau jumhur 4, Mu'tazilah dan sebagian ahlu sunnah memiliki 3. Iya. Jadi Nabi itu kan maksum ya Pak ya. Sekarang pertanyaannya, apa definisi maksum? Terjaga dari mara bahaya atau terjaga dari dosa? Iya, maksum itu terjaga dari dosa, ya. Artinya Nabi itu tidak mungkin melakukan dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Ini dibahas di dalam kitab Asy-Syifa karangan Qadhi Iyad. Adapun Nabi terlindungi dari mara bahaya, ya, itu tidak masuk dalam teori maksum itu ya. Jadi Nabi itu Pak ketika perang Uhud, Nabi itu sampai-sampai bibirnya berdarah. Ya kan? Sampai-sampai bibirnya berdarah. Kemudian ketika berdakwah ke Taif, ya banyak kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terluka, terutama saat berperang. Ya, jadi Nabi terlindungi dari mara bahaya itu bukan konsep maksum. Maksum itu hanya terlindungi dari dosa saja. Maka ketika Nabi tidak maksum dari mara bahaya, kemungkinan besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkena sihir. Bahkan riwayat hadis sihir ini kan diriwayatkan dari periwayat terpercaya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahihnya, kemudian oleh Imam Muslim juga di dalam Sahihnya. Ya, tadi itu riwayat Nasa'i dari Zaid bin Al-Arqam, juga disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan di sana disebutkan yang menyihirnya itu bernama Labid bin Al-Aqsam. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak maksum dari bahaya, dari sihir, dari tombak orang kafir, dari pedang orang kafir. Itu nggak maksum dari hal-hal seperti itu. Tapi maksumnya dari apa? Dosa. Kemudian saya juga pernah baca kitab satu ulama yang mengatakan bahwa hadis tentang sihir itu hadis lemah. Itu dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ali As-Segaf. Nama kitabnya adalah Sahih Syarah Aqidah Thahawiyah. Beliau memang tidak setuju dengan riwayat tersebut. Beliau mengatakan riwayat
tentang Nabi tersihir itu riwayat lemah, kata beliau. Sekalipun ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Jadi memang mungkin kembali ke Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tadrisana wa tadarrusana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.